Karena ya memang itu Bante, maksudnya kadang-kadang ya Karena kita minoritas saya minoritas memang di komunitas kita sendiri juga ada pro kontra gitu kan. Nggak perlu keluar, sesama Buddhis saja mana yang paling mayoritas yang sesama Buddhis dipersulit kan gitu. Kita di situ aja dulu lah gitu. Kalau yang keluar bukan berarti kita bukan cinta kasih sebenarnya, tapi kita masih terlalu sedikit gitu. Oh, karena minoritas sehingga kita Iya. Misalnya kalau kita mayoritas di tempat yang lain, di tempat banyak, kita juga berani di situ gitu. Dan orang lain ketika di tempat lain minoritas, di situ juga nggak berani. Saya belajar, kenapa saya mengatakan hal ini, karena saya selama saya keliling Indonesia, mungkin hampir 70% lah seluruh Indonesia, di berbagai daerah itu yang mayoritas berbeda-beda. Misalnya kalau ke daerah Manado, di daerah Tomohon sana, itu setiap hari itu saya nggak pernah mendengar azan, tetapi setiap pagi selalu mendengar doa Bapak kami itu pakai speaker. Nah, itu ada suatu tempat yang mungkin desa mayoritas yang Buddhis, setiap pagi itu baca parita pakai speaker. Ada juga. Oh ya, pernah Itu ada. Semua ada. Maka di situ saya melihat Indonesia ini tidak melulu tentang toleransi dan intoleransi, tapi di mana kita sebagai minoritas dan mayoritas di situ. Maka harapan saya jangan hanya karena kita mayoritas kita seenak sendiri lalu membahayakan teman kita yang minoritas di tempat yang lain, gitu loh. Dan itu di semua agama ada. Nah, kalau saya bilang janganlah menjadi manusia yang terlalu merasa yang tersakiti sendiri gitu loh. Kadang kita Buddhis kan gitu, merasa tersakiti sendiri. Padahal di Indonesia udah luar biasa, kita punya kebebasan beribadah, kebebasan beragama, walaupun nggak bebas-bebas sekali gitu. Walaupun masih banyak yang belum terlalu bebas, tapi kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha itu di wihara dan di luar wihara, berbuat baik. dan bisa diterima. Lebih di situ. Ya kalau memang kita bisa memperjuangkan hak dan kewajiban kita, perjuangkan itu. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan cinta kasih dan lain sebagainya. Justru karena kita punya cinta kasih, kita harus kasihan sama orang yang melakukan kesalahan. Cinta kasih itu juga kita harus sayang loh kepada orang yang berbuat salah. Sayang kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, di situ salah satunya. Oke, Bante. Ya, Bante. Ini bicara minoritas dan mayoritas juga sih ya Bante ya. Bante, dari sekian Bante kesana kesini, bagaimana respon masyarakat ya Bante? Maaf ini Bante, karena kemarin itu keponakan saya, gara-gara dia suka scroll TikTok nih, ada yang momen Bante diundang ketika naik ke atas panggung, berdoa dengan Habib. Keluarnya itu backsoundnya itu Kerasakti. iya. Keponakan saya karena beda agama nih Bante, sampai nanya, Bi, emang Tom Sancong itu ganti jubah ya, sampai kayak gitu juga sih Bante. Tapi harusnya pakai itu saya. iya, tapi dari itu saya merasa seneng juga sih, maksudnya banyak diterima di kalangan, tapi ini kan saya hanya mendengar dari kalangan keponakan saya. Dari semua Bante yang hadir, responnya itu bagaimana sih Bante? Apakah seindah yang kita tonton di media atau tidak sih Bante? Media itu kan editan juga kan, harus terlihat bagus kan. Ya, beritanya ini ya, viral Enggak, Bante. kita di depan layar dan di belakang layar kan beda juga. Iya sih Bante. Itu ya industri lah, itu industri, tapi berdampak positifnya banyak, pasti banyak. Nah, respon para sesama Bante juga positif banyak. Nah, gitu. Bukan kalau negatif saya rasa belum ada, tapi yang belum paham banyak. Negatif nggak ada, tapi yang belum paham banyak kan itu. Bukan negatif ya, belum paham aja gitu. Belum ngerti aja ya Belum Bante ngerti ya? aja gitu. Berarti selama ini respon dari masyarakat yang menerima ketika, karena Bante kan isinya di luar acaranya lah. di luar ya, berarti menerima dengan baik gitu ya Bante? Sampai saat ini sih ya baik buruk saya anggap sesuatu itu hal yang baik semua sih. Gitu. Karena hal yang nggak ada sebenarnya hal buruk, karena kalau sesuatu hal yang buruk, kalau itu saya nggak buruk, ya ngapain saya respon gitu. Tapi kalau memang itu hal yang buruk,
lebih bagus dong, berarti ada pembenahan dalam apa yang saya lakukan di situ. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang saya anggap buruk dari luar itu. Yang ada hanya mungkin orang belum ngerti atau memang saya yang harus membenahi cara saya. Nah, itu jadi upgrade diri kita terus. Kalau kita merasa orang mencela saya, orang nggak suka saya malah jadi stres kan gitu, nggak melangkah. Jangan karena 1-2 orang yang nggak suka kita lalu kita berhenti untuk berbuat baik. Sama kan orang-orang di wihara, oh saya udah sering ke wihara, bantu di wihara ini dan itu, ada 1-2 orang yang bikin kita kesel, berhenti ke wihara. Itu bodoh itu namanya. Saya ketawa karena saya pernah begitu. Ya kadang kan kita sendiri sebagai aktivis Buddhis ya, kadang udah lama-lama udah capek sama ke wihara, podcast, pegang kamera, ini nggak dihargai, langsung lalu berhenti. Kan rugi hanya karena kita tidak dihargai orang lain, kita berhenti melakukan kebajikan. Tapi Kita kan itu meninggalkan- manusiawi Bante. Iya, manusia yang nggak manusiawi gitu. Boleh banget. Itu kalau manusiawi itu kan lagunya Kota ada yang manusia yang manusiawi. Iya. Tapi kita lebih sering manusia yang tidak manusiawi. Kita sudah manusia tapi mau turun gitu. Kan orang sering bilang sabaran itu ada batasnya Bante. Kalau masih ada batasnya belum sabar itu. Yang sabar namanya. Kesabaran nggak ada batasnya. Kalau masih belum sabar berarti belum terbatas gitu. Masih terbatas di situ. Masih terbatas, ya. Iya, sama internet katanya nggak terbatas. Tapi kalau masih susah sinyalnya itu berarti masih terbatas gitu. Nah, sama di situ. Iya juga sih Bante. Tapi memang kalau saya berpikir dari kalau apa yang Bante lakukan gitu kan untuk masyarakat yang non Buddhis gitu kan, itu memang tantangan besar sih Bante. Maksudnya karena nggak mudah gitu. Karena kalau saya sih yakin ya mungkin karena Bante sangat bijaksana, nggak banyak ngomong yang juga lah. jelek-jelek gitu. Saya nggak perlu dipuji Bu. Karena di lingkungan sendiri aja kayak tadi Bante bilang kan, kita ke wihara jadi segan gitu kan, atau aktif jadi mundur karena nggak dihargai gitu. Kalau di masyarakat kan pasti lebih besar gitu Bante. Lebih besar dan lebih Nah, dan itu kita harus siap sebelum melangkah. Jadi perbedaannya kalau di kalangan sendiri kita kan setelah kita mengalami sesuatu baru kita bagaimana bisa menerima kan. Tapi kalau di yang lebih besar kita pertama sebelum melangkah kita harus siap dulu. Tahu kapan kita siap itu kan juga nggak tahu Bante. Ya gini, ketika saya mendapatkan satu ini, misalnya saya dapat HP ini, saya merasa bahagia. Saat itu juga saya harus menanamkan dalam diri saya, suatu saat saya akan kehilangan ini. Bahagia, ya pasti bahagia dulu dong. Tapi saya harus sadarkan diri saya, ingat, suatu saat kamu akan kehilangan ini. Itu. Tapi kalau kita nggak siap, nggak kasih tahu ke diri kita bahwa suatu saat kamu akan kehilangan, pas kita momen kehilangan itu lebih menyakitkan. Sama ketika kita bergerak di umum di mana di Rabbunyo ingat, ini bukan tentang penghargaan, bukan tentang penghormatan, bukan tentang pujian, tapi tentang dirimu sendiri, dari diri sendiri, oleh diri sendiri, untuk diri sendiri. Nggak usah cari keluar. Nah, itu tanamkan diri. Jadi apapun yang kita lakukan di luar, nggak nunggu ucapan terima kasih, nggak nunggu penghormatan apa. Karena kalau kita harapannya itu sangat mengecewakan. Itu loh, lebih di situ. Jadi Sang Buddha itu udah tahu bahwa hidup ini bagian suka dan duka. Dan kita seringnya melakukan sesuatu maunya dipuji, disukai orang. Yang mana bisa? Sekelas Buddha ada musuhnya separuh dunia. Ya kan? Apalagi sih? Sekelas Buddha loh. Kita siapa? Fitnah juga gitu. Iya, itu sekelas Buddha se-India dulu kan nggak sampai berapa persen yang ikut Buddha. Bahkan para pertapa pun, bahkan Dewa Data aja mau mencelakai. Sekelas kita mau lurus-lurus saja, memang siapa? Jadi kan kalau Buddha kan udah mencapai pembebasan gitu. Tapi kalau saya gitu kan, berarti ya yang nggak tahu Bante gitu kan udah mencapai rasa apa belum. Nah itu pasti kan dalam perjalanannya selain Bante punya motivasi menyampaikan kebenaran Buddhis, itu apa yang membuat Bante terus semangat gitu kan? Pasti kan ada gemesnya, ada keselannya nggak sih Bante gitu? Apa fan-fan aja gitu? Nggak mau jadi biku yang stres aja saya gitu. Jadi baca berarti. Nggak, istilahnya kan
saya pernah sampai pada saat kok begini-begini aja gitu. Berarti ada sesuatu yang salah dalam saya menjalani kehidupan sebagai seorang biku itu sendiri. Karena diam di tempat belum tentu mengembangkan diri kita. Ya. Kalau saya tulis di salah satu buku saya di poin utama, yang liar yang liar pikiran kita, tetapi yang kita penjarakan kok fisik kita. Gitu. Kita sering gitu, yang liar itu pikiran kita, tapi yang kita penjarakan fisik kita sering. Nggak mau berbuat apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau banyak berbuat apa-apa juga jadi banyak. Enggak, orang banyak berbuat tidak selalu pikirannya kacau loh. Ya. Sesuatu yang bisa dikatakan, pernah orang tanya sama saya, Bante nggak capek ya keliling-keliling gini gitu. Sesuatu secapek apapun, justru saya harus melakukan yang lebih capek, tetapi membahagiakan saya dan orang lain, itu capek hilang. Misalnya ibu bilang, udah kerja, ini semua, pas pulang ada keluarga, ada semua orang yang membahagiakan gitu. Jadi pekerjaan kita itu bermanfaat dan membahagiakan orang lain, kita lihat itu bahagia, merasa senang. Sama apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan, walaupun mungkin capek, tapi lihat orang mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan, itulah kebahagiaan saya. Bukan mencari apa yang saya dapatkan, tapi orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya lakukan, itu pencapaian saya. Oke, Bante. Nah, di situ. Terima kasih atas pencerahannya, Bante. Ya, udah lama juga ya itu ya. Karena kita memang butuh motivasi kayak gini, Bante. Karena memang terus terang ya jadi pengurus, jadi aktivis ya itu kayak gitu sih, Ya. Bante. Kita jangan berpikir jadi pengurus, jangan berpikir jadi aktivis. Okay. Kita semua itu pelayan. Jadi ada salah satu lagu mungkin sebagai penutup. Iya, Bante. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani dharma. Itu lagu orang lain ya. Bukan lagu kita, jangan dicari ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Bante Dira yang sudah mau hadir di podcast kita. Sampai jumpa di episode berikut-berikutnya. Terima kasih, Bante. Terima kasih juga. Iya, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Nama budaya, Bante. Budaya.